Pentingnya sikap toleransi bagi seorang muslim. Kata toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerare, yang berarti berusaha untuk tetap bertahan hidup, tinggal atau berinteraksi dengan sesuatu yang sebenarnya tidak disukai atau disenangi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata toleransi berarti sifat atau sikap toleran yang didefinisikan sebagai bersifat atau bersikap menenggang, menghargai, membiarkan, memperbolehkan, dan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan lain sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Toleransi dalam konteks sosial, budaya, dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Dalam bahasa Arab, toleransi dikenal dengan tasamuh yang berarti kemuliaan, lapang dada, ramah, dan suka memaafkan. Toleransi disebut juga dengan iktimal tasamuh yang artinya sikap membiarkan lapang dada. Samuha yasmuhu samhan wasimahan wasamahatan ialah murah hati, suka berderma. Konsep tasamuh mengandung makna kasih sayang yaitu ar-Rahman, keadilan yaitu al-adalah, keselamatan yaitu al-salam, dan ketauhidan yaitu al-tauhid. Konsep tersebut merupakan ciri khas Islam yang membedakan toleransi perspektif Islam dengan lainnya. Kesalahan memahami arti toleransi dapat mengakibatkan talbisul haq bil batil, yang artinya mencampur radukan antara hak dan batil, yakni suatu sikap yang sangat terlarang dilakukan seorang muslim, seperti halnya nikah antar agama yang dijadikan alasan adalah toleransi, padahal itu merupakan sikap sinkretisme yang dilarang oleh Islam. Apa sih sinkretisme? Sinkretisme itu adalah membenarkan semua agama, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam wa maktalafal lazina utul kitaba illa mimba dima ja'ahumul ilmu bagyam bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha hasari'ul hisab, yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam, tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Toleransi atau as-samahah adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda baik secara etnis, bahasa, budaya, politik maupun agama. Toleransi merupakan konsep agung dan mulia yang sepenuhnya menjadi bagian organik dari ajaran agama-agama, termasuk agama Islam. Dalam Islam, toleransi berlaku bagi semua orang, baik sesama muslim maupun non-muslim. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Ghoir al-Muslimin fi al-Mujtama' Al-Islami menyebutkan ada 4 faktor utama yang menyebabkan toleransi selalu mendominasi perilaku umat Islam terhadap non-muslim, yaitu yang pertama, keyakinan terhadap kemuliaan manusia, apapun agamanya, kebangsaannya, dan kerukunannya. Yang kedua, ada perbedaan bahwa manusia dalam agama dan keyakinan merupakan realitas yang dihendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi mereka kebebasan untuk memilih iman dan kufur. Yang ketiga,
ada seorang muslim tidak dituntut untuk mengadili kekafiran seseorang atau menghakimi sesatnya orang lain. Allah sajalah yang akan menghakiminya nanti. Dan yang keempat, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerti mulia meskipun kepada orang itu musyrik. Allah juga mencela perbuatan zalim meskipun terhadap kafir. Memiliki sikap toleransi adalah suatu keharusan dalam Islam. Islam sendiri mengandung pengertian agama yang damai, selamat dan menyerahkan diri. Islam adalah rahmatul lil alamin, yaitu agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Islam selalu menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati dan tanpa paksaan. Dalam sejarah Islam, Nabi telah memberikan banyak contoh yang mengajarkan kepada kita pentingnya toleransi. Di antaranya, diceritakan Nabi Muhammad SAW memberi makan seorang Yahudi miskin setiap hari dengan terus menghargai keyakinannya tanpa memaksakan agama Islam baginya. Dalam kisah lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa suatu ketika ada jenazah orang Yahudi melintas di sebelah Nabi Muhammad dan para sahabat, ketika Nabi berhenti dan berdiri, kemudian salah seorang sahabat berkata, "Kenapa engkau berhenti ya Rasulullah? Padahal itu adalah jenazah orang Yahudi." Nabi bersabda, "Bukankah dia juga manusia? Subhanallah." Nah, dari contoh itu, hendaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad atau sebagai muslim terus berupaya membiasakan diri dengan berperilaku toleransi, terutama dalam hal memberikan kemudahan dalam bermuamalah, bukan memaksakan keyakinan. Kita sebagai umat Islam yang tinggal di negara yang memiliki keanekaragaman budaya, agama, dan daerah, wajib memiliki sifat toleran, terlebih dari toleran antar umat beragama. Toleran dalam pergaulan hidup antar umat beragama didasarkan kepada setiap agama menjadi tanggung jawab pemeluk agamanya dan memiliki bentuk ibadah atau ritual dengan sistem dan tata cara sendiri yang dibebankan serta menjadi tanggung jawab orang yang memeluknya. Atas dasar itu, maka toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama bukanlah toleransi dalam masalah-masalah keagamaan, melainkan dalam sikap keberagaman memeluk agama dalam pergaulan hidup antara umat beragama dalam masalah bermasyarakat atau kemaslahatan umum. Firman Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lakum dinukum waliyadin." Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Dalam Islam diajarkan untuk mencari jalan keluar apabila terjadi perselisihan. Apabila kita dipertemukan persamaan, maka masing-masing hendaknya mengakui keberadaan pihak lain dan tidak perlu saling menyalahkan. Bahkan dalam Al-Quran diajarkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk menyampaikan kepada penganut agama lain setelah kalimat sawa atau titik temu yang tidak dicapai.